Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Geomotor Channel. Selamat malam untuk teman-teman dimanapun anda semua berada ya. Oke, kali ini kita ada Beat YSP. Beat YSP ini tahun 2018. Nah, ini dia udah dimodif guys, udah dimodif. Jadi Beat Street ya, untuk stangnya ini ganti Beat Street ya. Dan di sini kita akan upgrade CVT full ya, upgrade CVT full guys. Nih teman-teman bisa lihat sini ya, apa aja yang diganti. Ini full teman-teman ya, full. Kita kenalan dulu satu persatu ya, apa aja part-part yang diganti dan ukurannya itu berapa aja. Yang pertama kita di bagian puli depan ya, puli depan ini dia. Ini puli custom ya, puli custom guys, 13,8 derajat. Ini original, teman-teman bisa lihat di sini, ini original ya. Jadi produk baru kita bubut ya, kita bubut. Di sini udah dibuang siripnya. Ini teman-teman yang dibilang sirip tuh ini siripnya udah dibuang. Untuk derajatnya atau kemiringannya ini dibuang. Fungsinya apa? Biar pan belt tuh lebih naik lagi ke atas sampai full ya teman-teman. Dan untuk jalur roller udah kita krok juga guys. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, ini sangat rapi sekali. Ini dia jalur rollernya udah kita krok ya. Dan untuk kipas juga sama ya. Kipasnya juga sama. Ini dia, kipasnya udah kita bubut juga. Nah, teman-teman perhatikan di sini guys, ini kinclong, bisa pakai ngaca ya, karena kita bubutnya pakai diamond. Oke, puli depan udah. Lanjut ke sebentar roller dulu ya. Untuk roller kita pakainya PRT teman-teman. Untuk roller bisa pakai apa aja ya, yang penting brandnya oke lah ya. Jadi perbedaan roller yang bagus sama yang roller yang biasa itu dari keakuratan timbangan aja teman-teman ya, gitu ya. Oke, untuk roller kita bisa setting sendiri. Ini kebetulan yang saya pakai atau yang saya gunakan di sini 9 gram ya, 9 gram. Jadi ini untuk tarikan awal aja teman-teman ya, untuk tarikan awal. Jadi untuk top speed ya kurang gitu ya. Jadi untuk settingan CVT ini atau upgrade CVT itu kembali lagi ke kebutuhan atau ke keinginan teman-teman semua ya. Bisa pakai 12, tapi kalau untuk top speed biasanya itu 11 mic 12 11 rata atau pakai 12 gram rata ya teman-teman. Teman-teman bisa di setting atau sesuai keinginan teman-teman ya. Oke, pulinya udah, kampas rollernya udah. Kita kampas Daytona ya, yang belakang kampasnya ini udah saya pasang. Untuk kampasnya kita pakai kampas Daytona karena di sini kita mau memakai mangkok kartel ya. Untuk mangkok kartelnya itu khusus. Kalau untuk kampas Daytona ini dia mangkoknya. Mangkoknya dia kalau untuk Daytona kasar ya guys ya, kasar di sini. Ini namanya mangkok kartel. Ada yang untuk kampas standar, ada dia di sini nggak terlalu kasar ya, jadi halus gitu ya. Dan untuk mangkok ini ada 3 tipe. Ada yang cuman bolong-bolong doang, dibilang bolong miring. Ada yang untuk kampas standar dan untuk kampas racing atau Daytona. Nah, per sentrinya kita pakai apa bolong nih, Daytona ya, Daytona. Kita pakai Daytona yang 1500 rpm. Dia universal guys ya, universal. Jadi bisa untuk PCX, Vario atau NMAX ya. Oke, lanjut ke PRCVT. PRCVT-nya, nah ini dia. Ini PRCVT-nya saya pakai 20%, sedangkan untuk mesin standar biasanya memakai 10-15% ya. Kenapa saya pakai 20%? Karena ini untuk tarikan awal biar lebih responsif ya. Untuk tarikan awal emang dia pasti agak berat ya, untuk pemakaian seminggu sampai 2 minggu. Tapi untuk seterusnya dijamin jos ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak mau gerung banget, saya rekomendasikan untuk pakai per 10-15%. Kalau untuk per BRT ya, ini dia pernya. Nah, ini saya pakai 20%. Nah,
Jadi 20% itu persamaannya itu 2000 rpm teman-teman ya. Kalau 10-15% itu 1000 sampai 1500 rpm. Jadi BRT ini nggak memakai rpm tapi persen ya. Artinya per ini lebih keras 20% dari originalnya yang bawaannya gini guys. Gini nih, biar soalnya masih banyak yang bertanya ya. Gini, ini per ini 20% yang untuk BRT ini. Jadi artinya per ini lebih keras 20% dari per standar ini guys. Oke, cukup jelas ya. Oke, karena udah malam guys, kita langsung aja gas. Kita gaspol langsung pasang ya. Untuk pemasangannya mungkin nggak usah di videokan ya. Dan untuk panbelnya juga ini sekalian guys. Untuk panbelnya pakainya BTSP atau Bitpop ya. Sekalian informasi untuk teman-teman, Bitpop ini bisa diaplikasikan untuk Genio, Bitdeluxe, Bitnew bisa ya. Cuman dia agak panjang sedikit ya. Aman gak bang? Aman, dijamin aman guys. Oke, lanjut kita pasang. Kita pasang. Untuk pemasangannya ya gak usah divideokan ya, teman-teman udah pasti tahu semua ya. Udah paham semua ya. Jadi kita rakit dulu. Yang pertama kita rakit untuk PCVT-nya. PCVT-nya kita rakit dulu. Kebetulan untuk persentrinya udah saya pasang ya, teman-teman bisa lihat ini warnanya oranye ya. Oke, kita pasang. Ini bang, motornya seperti apa? Pasti gerung banget. Iya betul guys, untuk tarikan awal itu gerung untuk pertama ya, 1 minggu sampai 2 minggu. Ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya ya guys ya. Oke, kita pasang dulu. Pasang untuk bagian belakangnya, lalu mana ini, sebentar teman-teman ya. Untuk panbel kita pakai BRT ya, udah kita jelaskan tadi. Pemasangan Honda ini bebas ya, mau dari depan dulu mau dari belakang dulu itu bebas. Tapi kalau untuk Yamaha saya sarankan dari depan dulu, dipantek, dikunci, baru belakang ya. Biasanya Yamaha ini dratnya ini guys ya, drat ini itu sering banget jebol. Kenapa? Karena dia pakai mur 17, terus dratnya tuh pokoknya mudah banget di sini tuh jol atau slack ya teman-teman. Jadi untuk ngencenginnya atau cara pengekannya jangan pakai impact ya, nggak boleh pakai impact gitu ya, kecuali yang udah impactnya itu pakai angin atau yang lebih oke lah. Kalau ini nggak ada space nya teman-teman ya, jadi terus aja dia ngencengin. Oke, biar nggak kepanjangan guys, kita langsung rakit saja. Untuk roller saya pakai 9 gram. Kenapa pakai 9 gram? Karena ini untuk tarikan awalnya biar lebih jos. Kalau teman-teman mau untuk top speed ya bisa setting-setting sendiri lah ya. Kalau intinya gini guys, untuk CVT ini, upgrade CVT ini itu apa ya saya bilang, sesuai keinginan ya, atau sesuai kemauannya customer tuh maunya kayak gimana, mau tarikan awal, mau dia buat top speed atau kayak gimana gitu. Nanti teman-teman bisa setting-setting gitu ya. Jadi nggak bisa nih misalkan 9 gram, settingan saya 9 gram nih udah pasti enak, dijamin enak. Ya enak buat orang yang sekarang yang saya pasang ini, motor ini gitu. Tapi kalau untuk teman-teman biar belum tentu menurut teman-teman enak, karena ini untuk tarikan awal, tapi untuk top speed dia kurang gitu guys ya. Jadi untuk setting CVT itu nggak bisa disamaratakan gitu ya. Oke, mangkoknya ini mangkoknya pengerjaannya sangat rapi sekali. Ini baru guys ya, baru sangat rapi sekali. Ini untuk kampas Daytona ya, udah sepaket, dia lebih kasar, geriginya di sini lebih kasar. Untuk mendapatkan ini nanti teman-teman bisa tanya-tanya di DM atau DM ke IG aja ya guys. Oke, kita pasang. Dan untuk pemasangan ini maksudnya setelah pasang ini nanti ada ciri khas atau bunyi swing gitu ya. Itu ciri khasnya untuk mangkok kartal ya, dia pasti ada bunyi. Jadi teman-teman kalau misalkan di jalan menemukan motor yang suaranya buat swing swing, nah itu berarti dia udah pakai mangkok kartal gitu guys ya. Itu ciri khas.
Oke, kita langsung pasang. Mas, untuk tarikannya gimana, enak gak? Nah, itu saya bilang tadi, jadi di setting aja dapatnya berapa. Kalau nggak mau ribet, pakainya roller Ninjabal ya. Jadi Ninjabal itu bisa disetting, misalkan mau 8/9, mau 9 gram rata, mau 10 gram, dia ada dari 8 sampai 13 gram. Jadi teman-teman nggak usah beli banyak roller, cukup membeli roller Ninjabal aja udah bisa setting sendiri gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pakai 9 gram nggak ketemu, wah kurang nih, tinggal diganti jadi 9 mix 10 misalkan, atau berapa aja gitu ya, nanti ketemu enaknya tuh seperti apa gitu. Oke, kita kencangkan dulu. Dan untuk bagian belakang ini full guys ya, ini full upgrade. Untuk budgetnya ya lumayan, teman-teman bisa tanya-tanya boleh. Untuk pemesanannya atau mau teman-teman mau order juga boleh tanya-tanya di kolom komentar aja ya teman-teman ya. Oke, tinggal apa balung mau dites dulu, coba di starter. Coba starter. Oke, adem ya. Ya pasti adem lah, ini baru semua guys, ini baru semua, ini baru, depan baru, semuanya baru ya. Tapi dia untuk di gas awal dia itu ada bunyi swing swing, itu dari sini guys ya, dari sini, dari puli. Karena kenapa? Karena di sini ada bolong-bolong gitu ya, di sini ada bolong-bolong, jadi menimbulkan suara swing swing gitu ya. Jadi jangan aneh kalau misalkan udah ganti mangkok, suaranya itu jadi ada suara kayak fluidnya ya guys ya. Oke, matiin ya. Oke teman-teman, untuk di sini kita dapat berapa? Coba abang, kita miringkan dulu guys, takut terbang motornya. Coba sini. Oke, 1 2 3. Nah, dia dapatnya 122 guys ya, 122. Nah, jadi untuk roller 9 gram ini dia dari 0 sampai 80 tuh dia cepat banget. Tapi untuk di atasnya udah off, dia udah nggak mau lagi ya guys ya, gitu ya. Coba kita tes satu lagi. Oke, cukup. Oke teman-teman, jadi untuk roller 9 gram dan puli custom ini itu dapat 120 ya, dapat 120 ya. Jadi gini, untuk roller itu gini teman-teman, semakin ringan dia untuk tarikan dari 0 sampai setengah ya, itu cepat banget. Set misalkan dari 0 sampai 80 cet, dia cepat gitu kan. Tapi setelah 80 90 100 itu udah mentok gitu, udah mentok, itu bedanya. Jadi itu untuk akselerasi aja gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau ngambil atau mau ngejar top speed, berarti bawahnya itu dia delay dulu, set, baru dia tengah sampai ujung tuh nusuk, yes. Nah itu pakai rollernya yang berat ya teman-teman ya. Misalkan 13 gram bawaannya, teman-teman bisa turunin jadi 1 gram, turunin 1 gram, maksudnya jadi 12 gram rata, atau bisa 11 nih 12 gram gitu ya. Tapi kan ini turunnya terlalu ekstrim, jadi dari 13 ke 9. Tujuannya apa? Dia hanya untuk ngejar akselerasi aja, tapi top speed dia kurang. Kenapa? Karena ini motor tuh hanya untuk stop and go aja gitu teman-teman. Jadi bukan buat balap, buat yang lain-lain gitu ya. Oke itu teman-teman ya. Dan untuk pemasangan ring puli Mio-J, sebetulnya ini versi saya ya, versi saya. Kalau menurut saya dipasangin ring puli Mio-J itu malah bikin ngaco si derajat puli ini gitu teman-teman. Jadi misalkan nih puli ini 13,8 derajat, kita pasangin lagi ring puli Mio-J gitu kan. Nah itu jadi merubah diameter pulinya.
bukan diameter puli ya, derajatnya ya, derajat puli ini jadi berubah teman-teman gitu ya. Teman-teman kalau misalkan nggak percaya bisa saya buktikan. Yang ini tadi tanpa ring puli Mioje ya, kita pasangin pakai ring puli Mioje jadi berapa? Dia nggak bakalan tembus 122, nggak bakalan, mustahil ya teman-teman. Teman-teman bisa buktikan langsung ya. Oke, kita bongkar dulu. Ini tanpa saya skip, jadi teman-teman real ya, ini real. Jadi untuk pemakaian ring puli Mioje saya sarankan kalau puli ini belum dibubut teman-teman ya. Tujuannya apa? Kalau misalkan ini belum dibubut, dikasih ring puli Mioje di sini. Sini kan ada ring juga teman-teman. Sini ada ring. Nah, dikasih lagi ring puli Mioje. Nah, dia itu derajatnya itu atau si puli ini dia semakin miring. Tujuannya itu gitu teman-teman gitu ya. Nah, jadi si panbel ini dia tuh biar lebih naik lagi ke atas, itu tujuannya gitu guys. Itu versi saya, nggak tahu kalau untuk versi teman-teman yang lain ya. Jadi kalau salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Nah, ini dia ringnya teman-teman, bisa lihat sini ring. Nah, dan ini ring yang besarnya ya, kita pasang. Ini bolak-balik nggak masalah, mau ring yang besar dulu boleh atau ring puli Mioje dulu nggak apa-apa, ini nggak masalah teman-teman. Saya pasangin dulu ring puli Mioje nya, teman-teman bisa lihat ya, saya pasang set. Dan ini ring yang besar. Oke, kita pasang lagi puli customnya. Jangan lupa dikendorkan dulu guys, tarik ke depan biar dia benar-benar kendor dan ininya masuk sempurna ya. Nah udah ceklak, nah udah baru kencangin ya. Tujuannya apa? Biar nggak salah drat ya. Oke, kita langsung. Nah ini tanpa saya edit ya, ini real. Oke, langsung kita cek jadi berapa dia sekarang. Ini mustahil jadi 122, mustahil ya. Sebentar. Ini mentok teman-teman ya, mentok banget. Teman-teman bisa lihat di tangan saya sini. Teman-teman lihat. Ini mentok ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini cuman jadinya 114 115. Jadi jauh sekali ya. Gitu teman-teman ya. Oke, kita buka lagi. Kita buka lagi. Nah, gitu ya. Jadi untuk pendapat saya boleh di apa ya, kalau misalkan teman-teman nggak setuju dengan pendapat saya, boleh di ini aja ya, kita sharing-sharing aja ya. Ini hanya sekedar sharing-sharing, ini versi saya guys ya. Oke, kita rapikan dulu lagi ya. Oke, saya sudah copot ya untuk ring puli Mioje, kita jadi pakai ring bawaannya lagi aja ya. Oke, ini tinggal pasang dan karena di sini hujan guys, jadi kita nggak bisa ngetes ya, nggak bisa ngetes. Udah pasti nih untuk tarikan awal, untuk baru-baru ini pasti gerung ya, pasti gerung. Kenapa? Karena persipitnya itu saya pakai yang 20% gitu ya, atau kalau RPM itu persamaannya 2000 RPM ya. Tapi ya kalau misalkan udah dipakai beberapa hari, seminggu sampai 2 minggu, dia lebih enak kalau menurut saya ya. Itu pengalaman saya pribadi, nggak tahu deh kalau yang lain ya. Kalau salah boleh dikoreksi teman-teman ya, kita sharing-sharing aja di sini. Oke, tes coba. Ini mau dites, tes jalan aja. Oke, stop. Ini maksudnya teman-teman. Lagi ya, gas. Lagi. Nah, itu dia. Oke, teman-teman, kita tes. Tesang.
aman ya? Aman. Oke, siap. Oke, kita bungkus, masukin lagi ya. Oke teman-teman, jadi untuk pemasangan puli custom mangkok kartel, pokoknya ini upgrade CVT pool ya, sudah selesai ya. Jadi untuk suara ini sudah tadi saya jelaskan, dan untuk ring puli MIOJ juga kalau teman-teman mau mencoba silahkan, kalau nggak pun ya terserah ya, kembali lagi ke teman-teman ya. Dan untuk tadi suaranya itu gerung banget untuk tarikan awal, itu memang seperti itu karena versi PT-nya udah saya bahas tadi ya. Ini versi PT-nya pakai yang 20% ya, jadi keras banget. Tapi kalau udah beberapa minggu, beberapa hari, dia itu lebih lembek, jadi nggak terlalu keras. Dia bakal lebih enak ya, lebih enak. Ini udah saya buktikan ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau ambil risiko, saya sarankan pakai yang 1500 rpm aja, 1000 sampai 1500 rpm, karena itu emang diususkan untuk mesin standar ya, gitu guys ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya. Teman-teman boleh menambahkan di kolom komentar, atau mau tanya-tanya harganya atau ordernya di mana, teman-teman boleh ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.